Ana sering dengar, jadi tingkah laku dia di luar Saudi, maksudnya pada saat dia di negara tanah air nih, pada saat dia melaksanakan umroh jadi karma. Itu jadi yang mereka khawatirkan kayak gitu. Itu sering terjadi, mereka dapat cerita itu tuh, Bib. Saya nangis sendiri, Bib. Nangis sendiri karena mungkin ini doa ini minta alas yang lebih nyaman buat sholat masuk ke masjid. Kakinya dia pulang dari situ keluar cairan-cairan yang nanah, gitu. Bernanah. Benar. Viral, terus dia sebut beberapa kali kata-kata sakit. Itu kontan besoknya dia radang, dia masuk rumah sakit di Mekah. Nah, mumpung di sono omongan kita itu kemungkinan besar jadi kenyataan, omongnya baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih teman-teman saja berkumpul dalam satu frame bersama. Ada Rizky Mansyah selaku direktur utama. Ada tepuk tangannya. Ada juga Pak Komisaris nih. Siap. Al Habib Ahmad bin Hasan Al Idrus. Dan saya sendiri Mahdi Assegaf selaku direktur. Di sini nih kita mau bahas tentang umroh yang kita udah jalanin. Travel kita ini sudah berjalan hampir 3 tahun, hampir 3 tahun ya. Alhamdulillah, dukungan teman-teman semua kita bisa berjalan sampai hampir 3 tahun ini, dan peminatnya juga alhamdulillah juga udah cukup banyak. Kita apresiasi juga buat Habib Ahmad selaku pembimbing kita dan direktur utama Pak Rizky Mansyah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Gini nih Bib, Pak Rizky nih, kita ngobrol sedikit ya tentang umroh. Kira-kira nih ada juga yang sering kita sampaikan memang di manasik, cuman mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu kira-kira apa aja yang harus kita jaga pada saat umroh biar umroh kita lebih sempurna gitu. Itu kan hal pertanyaan simpel, tapi harus didengar juga sama teman-teman semua biar mereka paham dan dijalankan pada saat nanti mereka umroh nanti gitu. Gimana menurut Habib dan Pak Rizky? Gitu. Oke. Memang yang apa yang harus aja yang harus dijaga pada saat melaksanakan umroh dan sekaligus pada saat city tour pada saat dan lain-lain lah. Ini sebenarnya sebelum masuk ke situ banyak orang takut mau umroh karena takut nanti di sana disiksa lah, di sana dibalas dosanya. Benar banyak. Kan ada gitu ya? Benar. Gue enggak ada kalau ke sono, lu ampun. Kenapa? Benar. Ntar gue di sono celaka lagi, kenapa? Benar. Dia kan banyak dosa. Nah, itu salah paham. Bahwa kita ke sana itu justru mau menjemput rahmat Allah, kan gitu ya. Betul. Kita mau meraih apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah ke tanah suci. Tapi bahwa niat kita ketika mau ke sana juga harus dijaga dengan baik. Jadi jangan sampai, kalau bahasa hadisnya begini, innamal a'malu binniyat. Ya kita udah sering dengar ya. Semuanya amal itu tergantung niatnya. Ente misalnya sholat, gerak-gerak begini, gerak-gerak sholat, tapi nggak niat sholat, cuma niat olahraga, ya nggak dapat pahala sholat. Cuma begini ruku, ini biar sehat ya udah dapat kesehatan. Tapi ketika niat sholat dengan gerakan yang sama dapat pahala, begitu. Ngasih duit ke orang tulus ama ngasih duit ke orang niat merendahkan orang itu, ngeledek, nyakitin hatinya, beda. Perbuatannya sama. Ke Mekah, sama-sama ke Mekah, niatnya apa nih? Wa innamal likulli imri'in ma nawah, dan setiap orang bakal dapat apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Kalau niatnya itu ingin mendapatkan ridho Allah dan Rasulullah, dia bakal dapat. Kalau niat konten gimana, Bib? Kalau niat konten? Niatnya gue pengen konten di sini. Nah, kalau niat konten masuk ke yang kedua nih. Kalau niatnya untuk saya mau ini mau ngapel
yang mau hunting cewek di sono misalnya, atau dunia yusibuha, mau cari dunia, konten kan nyari dunia kan, Iya, nyari kurang duit, lebih. maka yang dia dapatkan itu artinya dia nggak dapatkan Allah, dia nggak dapatkan Rasulnya. Dia konten, mungkin dia posting bagus kontennya, dia dapat apa namanya, Rezeki. AdSense lah AdSense atau apa di itu, apa sponsor apa. iya, kita sangat, jadi tanah haram itu Ki, Allah aja dalam Al-Quran itu kan sering bersumpah ya, wal asri demi masa, wan najmi idha hawa demi bintang, apalagi wal adiyati dhabha demi kuda-kuda yang berlari dalam peperangan, demi ini demi itu, wad duha wal laili idza sajad demi waktu duha demi tapi Allah bilang apa? La uqsimu bihadzal balad. Aku enggak akan bersumpah demi atas nama negeri ini. Wa anta hillun bihadzal balad. Sedangkan engkau wahai Muhammad ada di negeri itu. Jadi negeri ini punya tempat spesial di sisi Allah. Jangan kita merusak kemurnian, kesucian, keagungan tanah suci dengan perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan salah itu di mana-mana aja salah, tapi ketika dilakukannya di sana berbeda. Atau contoh gampangnya gini, kita mencuri dosa nggak? Dosa. Tapi mencurinya di masjid lebih, kenapa? Karena kita mencuri di tempat yang suci. Kita zina dosa, berzina dalam masjid. Dalam masjid nih, masjid apa yang dekat rumah kita, beda. Lebih besar. Wah, konsekuensinya gimana? Di tempat yang agung. Bulan Ramadan misalnya kemarin, ya. Waktu yang mulia dan suci kita malah kotori dengan perbuatan buruk kita, maka beda. Jadi sehingga sebenarnya intinya adab-adab selama di sana harus jaga. Lisan nih, tentu pasti semua punya pengalaman, nanti juga sharing ya. Saya juga pernah bawa tuh, baik itu haji ataupun umroh. Kelihatan itu ya, kesian banget. Wah, ini pasti niatnya salah nih. Tiba-tiba ada ya macam-macam lah. Macam-macam, mungkin kalau kita mau sampaikan terlalu banyak, tapi intinya gini. Mungkin nanti teman-teman bisa menceritakan. Intinya mumpung di sono, karena memang di sono tempat yang ijabah, ada orang kayak belum lama nih ada yang konten bilang kalau sakit gimana, kalau diulang-ulang tuh. Oh, yang viral Bip ya? Yang viral. Yang ceritanya lagi nyari kiblat di hotel. Iya. Itu kan dia benar. Viral, terus dia sebut beberapa kali kata-kata sakit gitu ya. Iya, katanya gini, kalau misalnya saya sakit kan nggak bisa sholat ke masjid nih, gitu bahasanya tuh. Itu kontan besoknya dia radang, dia masuk rumah sakit di Mekah. Nah, mumpung di sono omongan kita itu kemungkinan besar jadi kenyataan, omongnya baik-baik. Itu tuh yang biasanya kita suka nawarin orang, ayo kita berangkat ibadah umroh. Yang kita tawarin kebetulan orang-orang yang punya rezeki yang gitu apa? kan. Yang nggak punya rezeki. Yang punya rezeki padahal yang istilahnya kemungkinan besar dia bisa untuk berangkat umroh. Iya. Dengan hartanya gitu ada ya. Kemampuan dengan kemampuan materi yang dia bisa berangkat umroh. Tapi di sisi lain dia punya rasa takut. Mungkin dia ada beberapa dosa yang istilahnya dia pernah dengar cerita orang berangkat umroh, ada kejadian ini, kejadian itu. Padahal kalau kita niatnya sudah baik dan di sana juga kita bersikap dengan baik, beribadah dengan baik, insya Allah yang ada hanya kebaikan. Jadi nggak perlu takut. Tahun 2016 Ana pernah jadi tour leader saat itu. Nyampe di Mekah itu dekat-dekat Jumatan. Di Mekah, sudah mikot ya, sudah berihram ya. Ke hotel dulu biasa check in segala macam. Belum umroh berarti? Belum umroh, baru sampai Mekah pas sholat Jumat. Nah, kebetulan ada bapak-bapak jamaah dari mungkin dari daerah, desa barangkali dari daerah gitu yang belum paham cara berkomunikasi gitu. Akhirnya Anda dampingi tuh 4 orang 5 orang nggak salah. Cuma bermodal sajadah travel tuh yang tipis yang itu satu. Iya, sajadah travel Beliau nggak bawa. Satu orang yang bawa. Ana yang bawa. Jam segitu Ana udah pikir pasti dapatnya di luar masjid. Depan ruko kayak di aspal pasti insya Allah begitu. Kalau di jamnya udah nggak mungkin. Bismillah ada jalan bareng-bareng. Cuaca panas banget tuh. Panas saat itu bulan-bulan Juli. Juli itu lagi dahsyat, masya Allah. Tapi ya kita niat ya udah sholat deh gitu kan Jumatan. Bener aja nyampe ke masjid itu dapatnya di aspal pelataran. Anjir.
ya gelar sejadah travel, diinjek pas langsung Waktu panas. itu berapa orang yang sama ente? Berempat. Berempat. Langsung panas tuh kaki, ya pasti dong panas aspal, kena sejadah tipis langsung panas. Akhirnya sendal kita buat alas duduk gitu ya biar nggak panas. Ini bapak-bapak nih, ya duduk doang di sendalnya, depannya masih aspal. Itu Ana kesentil gitu kayak nangis. Dosa ya Allah, dosanya banyak banget kali gue ya gitu ya. Kayaknya Apa sih. ya Allah. Astagfirullah. Enggak ya. Nah, di situ Ana benar-benar nangis, istighfar yang banyak, kayak jadi itu hal simpel gitu ya. Cuman Ana kesentil gitu. Ini mana bawa jamaah kan tanggung jawab Ana saat itu ya. Bawa jamaah, ini polisi begini nggak akan nyaman pasti sholat nggak mungkin khusyuk. Nangis seada-adanya. 5 menit ada orang Arab gitu, orang sana gitu. Ana ditepak gitu, mundur. Wah, apalagi nih diusir apa gimana gitu kan? Udah susah diusir lagi. Ternyata dia mau gelar karpet besar. Oh. Di gelar karpet besar, kami berlima disuruh masuk. Ya salah. Fadol, makin nangis Ana. Kayak Ya Allah. mungkin tadi perlu istighfar yang banyak dulu baru dapat Allah kenikmatan. Subhanallah. Bukan makin berasa dosa makin banyak, enggak. Iya. Enggak. Kehapus harusnya. Kehapus. Insya Allah. Ya, artinya gini. Jadi ketika orang datang dan menyadari kesalahan yang dia lakukan, ternyata di situ kan Allah bukan hanya Ghafur, Betul. bukan hanya mengampuni, tapi Rahim, menyayangi. Dan instan gitu, Beb. Iya. Instan. Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Udah, alhamdulillah nih. Oh, dia minta maaf. Oh, iya udah. Dia saya maafin nih kasih duduk deh. Masya Allah. Enak deh duduk deh. Oh, akhirnya sholat. Saya bapak-bapak kan pada belum paham ya. Saya nangis sendiri, Beb. Nangis sendiri. Karena mungkin ini doa ini minta alas yang lebih nyaman buat sholat. Kalau masuk ke masjid. Yang Justru di situ bahkan lebih instan untuk kita introspeksi gitu ya. Mungkin. dan dia menyadari kesalahan. Ya, Salah pasti banyak. memang. Manusia pasti punya salah mungkin sholat subuh. Pasti sholat, dong. Iya, apa, pasti, macam-macam. Itu kan pasti. lah bentuk kemaksiatan juga sebenarnya. Jangan diulangi. Insya Allah Jangan enggak, diulangi. insya Allah enggak. Perbanyak istighfar ya. Jadi gitu Bib, barangkali ya mungkin Keren. apa namanya tadi kata Anton bilang jaga lisan, Jaga lisan, pikiran jaga hati. pun. Lihat orang mungkin Jangan bukan kalau orang lain Ki mungkin apa? Mungkin dia akan mengumpat, ngedumel gitu ya. ngedumel. bahasanya. Apaan gini? Tapi kan ente karena Masya Allah temennya Mahdi gitu Insya kan. Allah, antum berdua. Iya kan? Oh, Iya. Ada temenin deh. boleh. Jadi yang ada apa malah aduh gue banyak salah nih, banyak dosa nih gitu. Keren. Jarang loh. Orang malah ngumpet bener, Beb. Bener. Kayak, Bener. Wah, gua kapok umroh nih begini. Panas begini, neduh nggak enak, kan. segala macam. Jadi ente keren. Masya Allah, Beb. Keren. Masya Allah. Masya Allah. Mengakui kesalahan dia walaupun dalam hati ya. Masya Allah. Kalau Habib Mahdi ada nggak pengalaman? Ana pernah ada pengalaman ya mungkin cerita orang, tapi bukan berarti dengar cerita ini jadi makin khawatir untuk berangkat umroh. Memang di negara Saudi itu ada beberapa orang laki-laki yang suka sama jenis, Bib. Astagfirullah iya. Ana pernah dengar ceritanya ada kebetulan berangkat bareng Ana itu laki-laki, kita transit ke Masjid Kubah. Masjid Kubah, Masjid Apung. Oh, di Jeddah. Di Jeddah. berarti, Oh, di di Jeddah. Jeddah. Dulu berarti nih. Dulu betul begitu arah balik kita mampir ke Masjid Apung, dan di Masjid Apung itu begitu dia mau ngambil wudhu ada tragedi yang tidak pantas. Itu ada orang Saudi atau orang Yang Nigeria mendekat dan dia berusaha Menggoda. menggoda gitu Iya. loh, berusaha menggoda, dan akhirnya tuh laki-laki kabur ke masjid ke bus, dan akhirnya dia bilang dia nggak mau lagi untuk berangkat umroh ini itu dia Karena trauma kali. karena trauma kayak gitu. Artinya mungkin dari sini pelajaran yang bisa kita ambil bahwa niatnya mungkin. Niatnya ketika dijadikan niat yang tulus, ikhlas, sebenarnya yang kita akan dapetin adalah kebaikan dan kebaikan. Berarti mungkin kita kalau ada kejadian seperti itu ya ambil pelajaran aja. Betul. Banyak sih, ada jamaah haji waktu itu yang nggak bisa jaga lisannya. Jadi pertama sampai kita kan ada umroh dulu ya.
Waktu itu umrah dulu. Nah orang ini emosi sama pasangannya. Di dalam Masjidil Haram dia keluarkan ragunan nih. Kata-kata kasar ya. Kata binatang Mungkin Bininya di iya, Masya Allah. akhirnya bininya takut, sedih, nangis begitu. Ini nggak ada yang berani deketin kan, Ana deketin. Kenapa Pak ini? Itu ya udah sabar aja Pak. Insya Allah doain aja Pak nih mumpung kita di sini biar mudah-mudahan istri Bapak jadi lebih baik lagi. Iya, ya udah doain. Nah, naudzubillah. Kakinya dia habis itu betul orang udah meninggal. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kakinya dia pulang dari situ apa namanya tuh ya? Apa sih? lumpuh. Bukan lumpuh. Amputasi. Keluar cairan-cairan yang Nanah gitu. bernanah. Kakinya bengkak. Luka. Awalnya dia bilang, Bib, kayaknya saya kecapean deh, Bib, ini kaki bengkak begini. Oh ya, ini si obat tuh. Gak taunya keluar nanah, darah. Semua yang sekamar sama dia, semua tidurnya di luar. Dia di kamar sendirian akhirnya. Karena apa? Terganggu. Karena aroma. Bau ya. Baunya. Dan dia sampai ke Madinah nggak pernah ke Masjid Nabawi. Jadi itu udah sakit di Mekah kan. Udah ayo ke Madinah, selesai haji, rangkaian haji selesai semua, ke Madinah. Di Madinah dia mau pulang. Tolong Bib, saya mau pulang aja. Oh Pak, sayang Pak, ini manfaatin beberapa hari di Madinah. Dari awal sampai di Madinah tidak ke masjid. Maksa mau pulang, akhirnya besokannya saya Ana urusin, Ana cariin tiketnya sama tim di sini. Pulang dia. Pulang, sebelum pulang Ana bilang, Pak, ini kan ntar pergi jam sekian. 2 jam sebelum pergi ke bandara, saya datang ke kamar Bapak, kita ke Masjid Nabawi. Kita salam dulu sama Nabi, Bapak belum ke situ. Enggak sama saya, ntar saya nganterin, saya yang dorong pakai kursi roda. Ya udah deh. Udah samperin, turun, nggak mau dia. Pak, sebentar aja saya anterin ke dalam, lihat kubah hijau, salam. Bapak belum salam dari awal datang sama Nabi. Nggak usah deh, saya langsung aja ke bandara. Ya kan didorong Pak. Oh ya udah. Setelah segala daya dan upaya udah kita lakukan, ternyata dia nggak mau ya. Berarti memang kita nggak bisa maksa lagi. Karena tidak bisa menjaga lisan. Betul. Coba bayangin kita di depan Ka'bah, rumahnya Allah, keluar kata-kata dan menampilkan emosi yang luar biasa. Kan tahan, kita lagi ihram. Boleh marah-marah, nggak boleh berantem, nggak boleh jidal. Bahkan debat aja nggak boleh dalam keadaan berihram. Ini malah karena nggak bisa menjaga. Adapun kayak tadi kita punya Dirut ini ya kan, dia menjaga niatnya, ketulusannya. Alhamdulillah. Bahkan ketika dia menyadari dia punya kesalahan, dosa, pernah maksiat, ternyata di sana nggak dihukum, malah apa? Malah diampuni. Diampuni. Lebih dari diampuni Bukan lagi disayang. Iya kan? Nah, jadi begini. Ana mau nanya lagi. Nggak menyangkut tadi yang istilahnya orang Ana tawarin daftar takut ini segala macam, mungkin dia ada dosa. Memang sering juga kita dengar cerita pada saat tadi antum kan cerita sikap orang akhirnya bisa jadi dia kakinya luka ini karena sikap dia ke keluarga kayak itu. Dan itu juga Ana sering dengar. Jadi tingkah laku dia di luar Saudi, maksudnya pada saat dia di negara tanah air nih, dia punya sikap dan tingkah laku yang salah, sering gitu caci maki orang, ini. Pokoknya alhasil kelakuan yang salah. Dan pada saat dia melaksanakan umroh jadi karma. Itu yang mereka khawatirkan kayak gitu. Itu sering terjadi, mereka dapat cerita itu tuh, Bib. Oh iya, sebenarnya enggak begitu. Karma. Lagi-lagi tidak. Allah itu mengundang kita ke sana bukan untuk balas dendam. Bukan. Tapi
Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Allah undang umrah itu untuk diampunin dosanya. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Ikut sertakan antara haji dan umrah karena keduanya itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Justru mau diampunin. Makanya setelah dipanggil ke sana, jaga lisan, jaga hati. Itu jaga dia pikiran, intinya sebenarnya semua. dijaga. Jaga kita punya hati, niat. Saya datang nih Allah, saya tahu Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya mau minta maaf atas kesalahan-kesalahan saya, gitu kan? Iya, maksudnya jadi udah sampai sana ternyata masih belum bisa jaga, momennya jadi mubazir, jadi nggak Mubazir. manfaat, gitu. Betul. Malah bisa tadi ada yang salah ngomong bilang sakit beneran sakit, Benar. jadi nggak manfaat. Jadi banyakin tawaf, baca Quran, istighfar, Tadarus. baca Quran. Bahkan di sana Bib, memang apa ya? Kalau Anda melihat hal-hal baik kecil tuh jangan sampai ditinggalkan Bib. Iya. Cuman bantu dorong orang, Benar. bantu misalnya orang mau jalan kita minggir, itu pasti insya Allah ada. Kemarin ingat Hal nggak siapa baiknya. di sini yang orang condet? Jamaah kita kemarin condet. Ya, ada si Mbak itu ya? Bukan ya. Oh si Mbak. Yang ngurusin Babe waktu di sana tuh. Oh. Iya yang Banser itu. Iya. Oh. Iya. Ramadan. Iya. Ramadan. Ramadan. Kita sebut aja namanya nggak apa-apa. Iya, orang baik soalnya. Apa, Iya, baik. Disebut. Dia cerita, saya sebelum berangkat Bib, kan dia kesini pas Idul Fitri, Heeh. halal bihalal, bawa si Babe nih. Jadi si Babe ini kan berangkat sendiri. Terus satu orang Babe Jamaah udah sendiri. tua, nggak punya handphone, Anaknya nggak ikut. anaknya nggak ikut sendiri sebatang kara, dan dia dari travel lain dititipin ke Ke kita. rombongan kita. Keluarganya ngomong, asal aja ngeliat oh ada Ramadan nih, Mas nanti titip ayah saya. Waduh maaf nih kayaknya beda travel deh, nggak tahu deh bareng apa enggak. Ya kalau bareng ntar titip ya. Ternyata kan bareng. Pas diumumin kamarnya sama anak, kamarnya mereka sekamar. Nah si Ramadan ini kemarin hal bihal cerita, saya Bib padahal pas mau berangkat teman-teman cerita kena inilah di sana, kena itulah, kena inilah, kena itulah. Saya selama di sana nggak dapet itu. Yang teman-teman ceritain itu bahwa nanti ada awas lo kualat lo, awas lo ini lo ntar dapat balas dendam dari Allah lo, kena bala bencana dan sebagainya. Menurut dia, tadi Rizky bilang kan bantu orang. Menurut dia itu terjaga dengan ini semua karena dia bantuin si Babe ini, si bapak nih. Ya, dia bilang gitu. Karena si bapak ini seorang diri, ya Allah, naik lift nggak bisa. Nggak paham gimana. Ramadan udah berpikir pas dari sini, nanti mau ke masjid sendiri menikmati apa. Akhirnya selama di sana karena ada si Babe nih, kadang-kadang Babe sama Ana, tapi lebih sering memang sama dia. Kadang-kadang Ana kan ngurus jamaah yang lain juga. Jadi seringnya sama Ramadan. Ayo masjid. Tungguin sama Ramadan, dia wudhu dulu kamar mandi. Oh, ayo udah makan belum? Ayo makan. Oh, Masya Allah. Kayak orang tuanya. Dianggap jadi orang tuanya. Dan dia bilang, saya keingetan abah saya, kata dia. Abah saya kalau umur begini, kalau ibadah umroh, susah juga kalau gak ada yang nemenin. Betul. Nah gitu, jadi dia memposisikan gitu. Iya. Akhirnya dia bilang, saya selamat. Yang ada malah kebaikan, kenikmatan, berkah, dapat ini, senang, bahagia. Masya Allah. Jadi tadi Rizky bilang, sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Betul. Selain kita berlomba-lomba berbuat kebaikan di sana, Betul. itu jauh lebih baik. Jadi kalau umroh nanti dapat peluang untuk umroh, jangan sama sekali disia-siakan. Jangan sia-siakan. Betul. Untuk hal kecil apapun, dari omongan, lisan, pikiran, tindakan, semua dijaga. Mantap. Insya Allah Alhamdulillah. dapat Keren. kebahagiaan. Alhamdulillah dapat banyak gambaran dari Habib Ahmad, dari Rizky. Dari Habib Ahmad, Alhamdulillah. sebagai Mudah-mudahan direktur. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa dengarkan cerita sekilas tentang umroh. Ya jangan khawatir lah istilahnya buat niat berangkat umroh. Mudah-mudahan di sana juga nanti lebih lancar nanti umrohnya bersama Saza Wisata. Iya. Yang amanah. Yang amanah. Insya Allah amanah. Pasti. Oke deh, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.